Baik, kami dari kelompok 18 dari Prodi Teknologi Informasi akan mempresentasikan proyek statistika kami yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental berdasarkan Intensitas Penggunaan Teknologi. Anggota kelompok kami ada Ega Baskara Nugroho, saya sendiri Natania Ratna Dewi, Kayana Anindya Azaria, dan Fani Elizabeth Panjaitan. Oke, yang pertama akan ada penjelasan mengenai dataset yang kami gunakan. Jadi dataset kami ini diambil dari www.kaggle.com. Di sini kami ada beberapa variabel yaitu user ID, age, gender, technology usage hours, social media usage hours, gaming hours, screen time hours, mental, status, stress level, sleep hours, physical activity hours, support system access, work environment impact, dan online support usage. Tapi kami tidak akan menggunakan semua variabel tersebut, jadi di beberapa analisis kami hanya akan menggunakan sebagian saja. Untuk lebih lanjutnya, mungkin akan dijelaskan di setiap analisis yang nanti akan kami presentasikan. Selanjutnya, bagian pertama adalah statistik deskriptif. Di sini kami menunjukkan beberapa statistik deskriptif dari beberapa variabel yang bisa dihitung, seperti teknologi usage, social media usage, gaming hours, screen time hours, sleep hours, dan physical activity hours. Di sini statistik deskriptif kami berupa mean, variansi, standar deviasi, max, min, dan range. Untuk nilai-nilainya bisa dilihat di tabel ya. Oke, selanjutnya, topik analisis kami ada 4. Yang pertama ada uji korelasi antar variabel, yang kedua ada uji hipotesis proporsi gender, yang ketiga ada uji hipotesis rata-rata dari screen time dan physical activity hours, dan yang keempat atau yang terakhir ada uji ANOVA 3 kelompok. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam uji statistik yang pertama, yaitu uji korelasi antar variabel. Nah, uji korelasi antar variabel ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Hipotesisnya ada dua, yaitu H0 terdapat korelasi antar variabel dan H1 setidaknya terdapat dua rata-rata atau dua korelasi variabel yang tidak saling berkorelasi. Nah, berikut adalah hasil dari uji korelasi antar variabel. Hasilnya kami tampilkan di dalam correlation map karena ada banyak variabel yang akan ditunjukkan. Yang pertama yaitu hubungan variabel H dengan total usage hours. Nilai korelasinya adalah 0,02. Lalu H dengan social media usage hours nilainya adalah 0,01. Lalu untuk H dengan gaming hours nilainya adalah 0,01. H dengan screen time hours nilainya 0,01, dengan sleep hours 0,00, dan juga dengan physical activity hours 0,00. Lalu teknologi usage hours dengan social media usage hours nilai korelasinya adalah 0,02, dengan gaming hours 0,01, dengan screen time hours 0,01, dengan sleep hours minus 0,01, dan dengan physical activity hours 0,01. Lalu untuk social media usage hours dengan gaming hours nilai korelasinya adalah 0,01, dengan screen time hours 0,01, dengan sleep hours 0,00, dan juga dengan physical activity hours 0,00. Lalu untuk gaming hours dengan screen time hours nilai korelasinya adalah minus 0,01. Dengan sleep hours nilainya adalah 0,01, dan dengan physical activity hours nilainya minus 0,00. Lalu untuk screen time hours dengan sleep hours nilai korelasinya adalah minus 0,01. Dengan physical activity hours adalah 0,03. Lalu untuk yang terakhir, nilai korelasi antara sleep hours dan physical activity hours adalah minus 0,01. Dari hasil korelasi antara semua variabel ini, nilainya semuanya mendekati 0,00 atau bahkan di bawah 0,1 semuanya. Nah, bisa disimpulkan bahwa hubungan antar variabel atau korelasi antar variabelnya bisa dianggap tidak ada karena nilai korelasinya mendekati 0,00. Sehingga hipotesis yang terbukti adalah H1. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal uji hipotesis proporsi gender. Kita menguji hipotesis proporsi gender karena ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara proporsi dari gender laki-laki dan perempuan pada dataset tersebut. Yang pertama, kita menentukan hipotesis H0
yaitu P sama dengan 0,5, dan H1, yaitu P tidak sama dengan 0,5. Selanjutnya, kita menentukan tingkat kepercayaan. Untuk tingkat kepercayaan yang kami pilih yaitu 95% dengan tingkat signifikansi 5%. Lalu kita menghitung salah satu proporsi gender yaitu laki-laki dengan hanya mengekstrak dataset dengan male atau female pada kolom gender dan tanpa memperhitungkan kategori yang others. Lalu kita dapatkan proporsi dari male P hat sama dengan 0,5 sekian dengan N filtered sebanyak 6.636 yaitu dataset yang tadi sudah kita filter jumlahnya. Karena N cukup besar, kita akhirnya menggunakan z-test. Selanjutnya kita menghitung nilai z-test yaitu dengan two-tailed dan p-value. Z sama dengan p hat min p0 per akar dari p0 kali q0 per n. Didapatkan setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, kita dapat z-statistiknya 0,78 sekian. Lalu kita membuat keputusan dari kesimpulan interpretasi tersebut dengan alpha 5%, critical value z 0,025 karena tadi pakai two-tailed yaitu Z sama dengan 1,96 dan H0 akan ditolak jika Z kurang dari 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Nah, dengan z-test visualization berikut, kita dapat melihat bahwa keputusan yang kita ambil adalah gagal menolak H0 dan interpretasinya yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara proporsi gender male atau laki-laki dan female atau perempuan pada dataset yang digunakan. Oke, saya akan melanjutkan analisis statistika inferensial selanjutnya, yaitu kami melakukan uji hipotesis rata-rata screen time dan physical activity hours. Di sini kami melakukan uji ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dan juga variabel yang lebih dominan antara dua rata-rata sampel, yaitu waktu tidur atau sleep time dan aktivitas fisik atau physical activity. Yang pertama, kami menentukan hipotesisnya. Kami melakukan hipotesis two-tailed atau p-value two-tailed. Di sini H0-nya terdapat perbedaan signifikan, sedangkan H1-nya tidak ada perbedaan signifikan. Selanjutnya kami melakukan one-tailed dengan H0-nya rata-rata waktu tidur lebih sedikit dari rata-rata waktu aktivitas fisik. Dan H1-nya adalah rata-rata waktu tidur lebih banyak dari rata-rata waktu aktivitas fisik. Selanjutnya, kami menentukan tingkat kepercayaannya. Kami menentukan tingkat kepercayaan 95% sehingga tingkat signifikansinya adalah 5%. Selanjutnya, kami menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data yang tersebut dengan rata-rata sleep hours-nya adalah 6,41 dan rata-rata untuk physical activity-nya adalah 5,04 sekian. Selanjutnya standar deviasinya di mana sleep hours itu 1,4 dan physical activity-nya sekitar 2,9 sekian. Selanjutnya kami menghitung nilai Z dan p-value-nya. Untuk nilai Z statistikanya itu ada di angka 42,28 dan p-value-nya karena dia two-tailed itu adalah 0 dan p-value untuk one-tailed-nya adalah 0 juga. Hal ini dapat terjadi karena jumlah data yang cukup besar sehingga terjadi keyakinan yang cukup besar di sini. Untuk itu, kami menyimpulkan bahwa kami menolak H0 dengan interpretasinya berupa ada perbedaan signifikan antara rata-rata sleep hours dan physical activity dan juga waktu tidur lebih banyak atau lebih dominan secara signifikan daripada waktu aktivitas fisik. Seperti itu. Berikut merupakan grafik dari uji testnya. Yang di sebelah kiri, grafik ini itu menggambarkan uji dua sisi, ya, di mana G-testnya itu ada di kedua sisinya dan itu ada di dalam rentang p-value sehingga kami menolak H0 dan juga di sebelah kanan itu adalah uji satu sisi dan di sini terlihat menandakan bahwa kami juga menolak H0 dan waktu tidur menjadi lebih dominan dibandingkan aktivitas fisik. Oke, untuk uji hipotesis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk analisis selanjutnya adalah uji ANOVA 3 kelompok. Tujuan dilakukannya uji ANOVA 3 kelompok ini adalah ingin diketahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata alokasi waktu antara 3 kelompok, yaitu screen time hours sebagai kelompok 1, sleep hours sebagai kelompok 2, dan physical activity hours sebagai kelompok 3. Maka akan dilakukan uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA dengan menggunakan F-test.
Jadi langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Di sini untuk H0-nya kami nyatakan hipotesisnya itu untuk rata-rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 dan sama dengan kelompok 3. Sedangkan untuk alternatif hipotesisnya setidaknya terdapat dua rata-rata yang tidak sama atau berbeda. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi parameter, yaitu ada jumlah sampel dari setiap kelompok, di mana N1 sama dengan N2 dan N3, yaitu sebesar 10.000, dan juga nilai K sama dengan 3 atau jumlah kelompok yang ingin diuji, dan nilai T 30.000 atau jumlah sampel total. Langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata tiap kelompok dan rata-rata keseluruhan. Untuk rata-rata kelompok 1 bisa dilihat di layar sekitar 7,9757 dan rata-rata kelompok 2, rata-rata kelompok 3 dan juga rata-rata keseluruhan bisa dilihat di slide. Lalu selanjutnya kita mencari SSB atau sum squared between dengan rumus N1 dikali rata-rata pertama dikurangi rata-rata keseluruhan dan dikuadratkan, ditambah N2 dikali rata-rata kelompok kedua dikurangi rata-rata keseluruhan dikuadratkan, dan ditambah N3 dikali rata-rata kelompok ketiga dikurangi rata-rata keseluruhan dikuadratkan. Untuk SSB-nya kita temukan sekitar 44.161,89. Langkah selanjutnya adalah mencari SSW atau sum squared within dengan rumus sigma dari X1 atau data di kelompok 1 dikurangi dengan rata-rata kelompoknya, ditambah sigma untuk data kedua dikurangi dengan rata-rata kelompok kedua, dan sigma dari data di kelompok ketiga dikurangi dengan rata-rata di kelompok ketiga. Untuk SSW-nya kita temukan di sekitar 268.844,756. Kemudian, setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, kita akan menghitung F statistiknya dengan cara RUF sama dengan between dibagi within-nya dengan yang tadi SSB dibagi K minus 1 dibagi lagi dengan SSW dibagi dengan T dikurangi K. Untuk RUF-nya kita dapatkan di 2463,73. Kemudian, dengan menggunakan alpha sama dengan 0,05 akan didapatkan degree of freedom untuk V1 sama dengan 2 dan V2-nya sama dengan 29.997. Nah, kita temukan nih F kritikalnya sekitar 2,996 atau mendekati 3. Kemudian karena RUF-nya itu lebih besar dari F kritikal, maka H0 akan kita tolak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari rata-rata screen time hours, sleep hours, dan physical activity hours. Nah, ini berikutnya kita tampilkan untuk uji F statistiknya dari ANOVA. Di sini untuk critical F-nya itu ada di sekitar 3 ke sebelah kanan, dan karena tadi kita temukan nilai RUF-nya itu lebih besar di sekitar 22 ribuan, oleh karena itu H0-nya akan kita tolak. Oke, sekarang tibalah saatnya kami ada di kesimpulan dari uji yang telah kami lakukan sebelumnya. Oke, kesimpulannya terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan uji statistik inferensial yang telah dilakukan, didapatkan hasil uji hipotesis rata-rata, yaitu terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sleep hours dan physical activity hours, dan juga rata-rata sleep hours lebih besar atau lebih dominan dibanding dengan physical activity-nya. Selanjutnya, kami juga melakukan uji hipotesis proporsi gender dengan memperhitungkan data male dan female pada kolom gender, menunjukkan bahwa proporsi data male sama dengan proporsi data female pada dataset tersebut. Selanjutnya, uji korelasi memberikan implikasi bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel age, technology usage hours, social media usage, gaming hours, screen time hours, dan sleep hours, serta physical activity hours. Untuk uji ANOVA 1 arah yang telah kami lakukan dengan membandingkan rata-rata jumlah, memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan antara 3 kelompok tersebut, yaitu di mana kelompok pertama adalah screen time hours, kelompok kedua adalah sleep hours, dan kelompok ketiga adalah physical activity. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.